Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada, kembali menyapa teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan wabil khusus buat para fanatisme Abah Samsudin, para subscriber lovernya dimanapun berada. Jadi sampai saat ini meskipun Mbah Din sudah muncul di gua, jadi ini para spiritual seperti Mbah Sudiro ini sampai saat ini juga masih berusaha untuk membebaskan beliau Gus Samsudin, karena kita tahu sebenarnya yang muncul di gua itu adalah belah raga. Jadi Mbah Sudiro sampai saat ini itu memang ibarat kata itu sangat emosi, gregetan ya Mbah Sudiro itu, gregetan, namanya juga orang tua ya kan. Mbah Sudiro gregetan banget sama si penyekap Abah, makanya akhirnya Mbah Sudiro kewalahan minta bantuan kepada si nenek siluman. Jadi mau dikata bagaimanapun ya, Mbah Sudiro ini juga angin-anginan juga ya kan. Jadi memang Mbah Sudiro itu juga mantan tukang santet yang sudah bertobat, tapi kadang juga masih juga melakukan perbuatan seperti itu. Tapi ini berbeda kasusnya ya. Jadi Mbah Sudiro ini lagi berjuang mati-matian untuk membebaskan Gus Samsudin dari penyekapan si jahanam itu, gitulah. Dan Mbah Sudiro kewalahan, akhirnya Mbah Sudiro minta bantuan ataupun minta tolong kepada si nenek siluman. Jadi dengan harapan mudah-mudahan hari ini atau besok ya, mudah-mudahan Mbah Sudiro sama nenek siluman itu cepat bisa membebaskan beliau, membebaskan Gus Samsudin dari cengkeraman mereka. Ini kalau tidak segera diselesaikan, jadi ya juga membahayakan juga. Masalahnya apa? Masalahnya banyak juga orang-orang yang sudah menunggu kedatangan beliau Gus Samsudin ya. Terutama sekali bagi para santri yang merasa sudah beberapa hari kehilangan orang tuanya. Jadi meskipun para santri sekarang sudah tahu keberadaan Gus Samsudin, kemarin muncul secara tiba-tiba pada saat Kang Riki membaca ayat-ayat suci Al-Quran bersama Kang Andi ya. Itu tiba-tiba abahnya muncul ya dari belakang, tidak tahu dari mana arahnya, tiba-tiba sudah berada di situ. Tapi secara fisiknya abah itu masih disekap gitu ya. Secara fisik jasadnya itu masih disekap gitu loh. Makanya sampai detik ini tuh Mbah Sudiro yang tahu kekuatan lawan, Mbah Sudiro itu yang tahu kekuatan lawan. Masalahnya Mbah Sudiro itu sama-sama dukun, mantan dukun santet ya, sama-sama dukun santet. Jadi Mbah Sudiro itu gimana ya, ngerti apa yang dilakukan oleh si dukun itu, tahu Mbah Sudiro itu. Jadi ibaratnya Mbah Sudiro itu sudah bisa mengukur kekuatan mereka itu tahu. Makanya sampai akhirnya kalau sudah tahu kekuatannya, makanya sekiranya itu tidak bisa mengatasi, akhirnya minta bagaimana caranya agar bisa membebaskan gitu loh. Tapi dengan sekuat tenaga Mbah Sudiro itu memang berniat untuk membebaskan gitu loh.
nggak tahu nanti Mbah Sudiro bersama mungkin Nenek Siluman dan Kang Pandawa yang akan membantai si dukun itu, ya mungkin seperti itu, karena Kang Pandawa sudah datang ya, Kang Pandawa sudah datang. Yang jelas nanti mungkin ya kemungkinan bisa juga seperti itu. Masalahnya ini kalau tidak dibantu segera dibebaskan, ya ini kalau ini akan berlarut-larut bisa membahayakan juga gitu ya. Dan kasihan juga para tamu yang sudah datang jauh-jauh, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Riau ya, Aceh, itu ada yang beberapa hari ini ya menunggu Gus Samsudin datang di pondok pesantren. Jadi kenapa sampai Kang Pandawa itu meluncur datang ke sini? Nah ini kenapa ya? Karena memang tahu kondisinya itu sangat membutuhkan. Jadi secara zahiriyah ya, secara raga memang itu masih dalam kekuasaan, dalam genggamannya si kampret itu kan, masih dalam genggaman itu. Meskipun itu secara gaibnya, jiwanya itu bisa kemana-mana ya kan, bayangannya. Jadi kalau kita ngomong bahasa Jawanya itu ya wis bahasa enak, kasarane bayangan atau apa gitulah. Itu Gus Samsudin yang dilakukan saat ini pada saat beliau menemui Kang Riki dan Kang Andi dalam gua itu bukan wujud fisik, bukan gitu kan. Dan ini mohon doanya saja ya, mohon doanya mudah-mudahan Kang Pandawa bersama Mbah Sudiro bersama juga dengan Nenek Siluman itu nanti mampu membebaskan raga atau jasadnya, bukan jasad ya, raganya Abah ya, seperti itu, mohon doanya. Masalahnya ini sudah lama juga ya, ada sekitar 5 hari 6 hari berada dalam cengkeraman dukun-dukun ini gitu loh. Dan mereka juga tidak sendirian teman-teman, mereka tidak sendirian, jadi mereka itu juga banyak orang, ada 5-6 loh itu. Makanya itu bisa, makanya Mbah Sudiro sudah tahu kekuatannya ya kan, makanya minta bantuan kepada Nenek Siluman, dan itu nanti pasti yakin saya ditemani sama Kang Pandawa. Karena Kang Pandawa juga tahu kelemahan orang-orang itu, tahu Kang Pandawa itu. Jadi nanti dipadukan ilmunya Pandawa sama Mbah Sudiro dan bersama juga dengan Nenek Siluman. Itu yang nanti akan bersatu membawa Abah itu, membebaskan dari sergapan atau dari sekapan si kundat-kundat yang tidak bertanggung jawab ini. Intinya ya kita biar mereka itu biar kapok, tidak melakukan hal-hal yang seperti ini lagi, hal negatif seperti ini yang akan merugikan banyak orang gitu loh, banyak orang, merugikan banyak orang, bukan 1-2 orang, berapa orang yang dirugikan, yang seharusnya bisa ditangani, seharusnya bisa diobati ya, bisa ditobati oleh Gus Samsudin, akhirnya tidak bisa. Karena apa ya? Karena terhalang oleh keadaan dan situasi yang seperti ini. Apalagi kondisi Gus Samsudin saat ini tuh secara fisik memang masih lelah, masih letih, lesu ya kan. Masih kondisinya belum fit 100% karena habis bertarung melawan serangan-serangan gaib yang berada di Malaysia kemarin. Karena orang-orang yang diobatin di sana itu rata-rata kena serangan gaib gitu. Rata-rata itu kena serangan gaib. Nah itu yang menguras tenaga, menguras jiwa, yang jelas itu banyak menguras pikiran juga ya. Makanya tidak sembarang orang itu bisa mengatasi dan mengobati orang-orang yang kena serangan kayak gitu. Nah itu barang tidak kasat mata, jadi barang itu tidak kelihatan, tidak nyata, tapi itu ada, dan orang-orang yang terkena serangan itu merasa sakit. Ada yang gila, ada yang tidak bisa jalan, ada yang
pusing, ada itu bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, beliau kemarin bertarung melawan barang-barang gaib kiriman dari orang-orang yang berada di Malaysia sana. Makanya kondisinya, saya katakan kondisi beliau itu belum fit 100% ya, karena habis lelah mengatasi berbagai macam serangan gaib. Kalau mungkin serangan fisik bisa dilihat kan, mungkin tangan terluka, terus kayak apa kayak gitu, itu namanya serangan gaib. Ini serangan gaib ini yang justru ini sangat membahayakan jiwa yang mengobati, raganya yang mengobati juga membahayakan, karena serangan tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang diserang itu tiba-tiba muncul kan seperti itu gitu kan. Tapi kita harapkan aja ya, kita berdoa bersama-sama ya, kita berdoa bersama-sama bersama doa ada para santri semuanya yang mendoakan agar Gus Samsudin cepat terbebas, cepat bisa keluar dari cengkeraman para kuntet-kuntet yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bermoral ini ya, mudah-mudahan saja. Dan ini sudah tanggal 27 ya kan, seharusnya kemarin jadwalnya tanggal 27 itu sudah mengadakan pengobatan, ternyata sampai saat ini belum bisa, karena ya belum bisa keluar gitu loh ya. Kemarin itu padahal kemarin sudah diumumkan bahwa tanggal 27 sudah diadakan pengobatan, tapi bagaimanapun juga namanya ini juga, kita juga tidak menghendaki situasi yang seperti ini terjadi, tapi ini sekarang situasinya berbeda gitu. Situasinya berbeda, apa yang dialami Gus Samsudin saat ini gitu loh. Mau orang percaya mau enggak, tapi kenyataannya ya seperti ini. Ini yang membuat risau para tamu dan juga para santri. Para santri pun juga was-was biasa. Kenapa kok bisa sampai berlarut-larut, sampai memakan waktu berhari-hari ya dalam penyekapan ini. Dan para orang-orang spiritual yang membantu membebaskan juga belum membuahkan hasil. Tapi dengan Kang Riki sama Kang Andi sudah diberikan ilmu kasepuhan oleh beliau, mudah-mudahan ini nanti juga membantu ya. Entah tak tahu nanti siapa apa ikut bersama-sama Kang Riki sama Kang Andi menumpas para penjahat ini ya. Dan nanti dengan adanya Gus Samsudin sudah memberikan ilmu kepada kedua santrinya, ini bisa mengatasi dan bisa membebaskan beliau Gus Samsudin. Itu harapannya kan seperti itu ya. Makanya saya selalu minta mohon doa restunya dan supportnya, dukungannya kepada para subscriber lover dimanapun berada, bisa mendoakan lewat jauh ya, dari jarak jauh, karena dengan banyaknya doa atau support yang mengalir dari mana-mana itu nanti akan mempermudah jalan pembebasan yang dilakukan oleh kawan-kawan para spiritual yang sekarang sedang berjuang melawan para kuntet-kuntet ini. Ininya seperti itu, itulah. Memang perjuangan ini tidak mudah, tapi ini harus dilakukan. Sesulit apapun ya, sekuat apapun musuhnya, memang ini harus dilakukan dan harus segera ditumpas. Biar kapok, biar mudar sekalian orang-orang itu ya. Kalau nanti belum terjadi ya, saya juga akan ikut turun tangan juga gitu loh. Apapun yang terjadi resikonya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu yang akan terjadi nanti. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Kita hanya berusaha, berdoa dan berjuang. Ininya itu yang harus kita lakukan. Kita tidak duduk berpangku tangan. Karena semakin banyak orang ya kan, semakin banyak orang yang membantu itu akan meringankan, semakin mudah kita menghalau serangan-serangan dari luar, serangan-serangan gaib terutamanya itu ya. Nah, itu sedikit ulasan tentang Mbah Sudiro dengan Nenek Siluman, dan nanti ditemani sama Kang Pandawa dan juga Kang Riki sama Kang Andi yang sudah diberikan ilmu oleh beliau Abah Samsudin. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat buat mereka untuk membantu pembebasannya.
Ya, saya kira cukup sampai di sini ulasan tentang kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon sekali lagi doanya ya, mohon sekali lagi doanya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dalam rangka pembebasan ini nanti. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya, wabillahi taufik wal hidayah wa bi syafaati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.